Jalan-jalan lagi. Aku lagi ada free time, kebetulan kelas pulang cepet karena, kelas hari ini kita hanya membahas terkait final project, so semua bisa pulang cepet. Jadi karena ada free time, kebetulan ini sejalan sama jalan pulang, ada salah satu taman yang bisa dibilang one of the biggest lah di Warsaw, setauku. Nah, orang-orang biasanya nyebutnya Łazienki Park atau Łazienki Palace, karena satu ada palace-nya pasti di tengah-tengah parknya ini parknya bener-bener besar banget. Nggak kebayang sih gimana Raja Ratu saat itu dia mau bangun palace di atas air, terus dikelilingin taman sebesar ini, gitu. Jadi kalau orang lokal itu nyebutnya apa ya, Wispark Palace atau something like that. Aku nggak tahu gimana cara bacanya. Intinya kalau ditranslate-nya itu kastil atau palace di atas air gitu loh. Karena bener-bener palace-nya itu di angle tertentu tuh kayak ngambang di atas air. Dan memang kastilnya itu ada kolam besar sekali gitu loh. Nah gitu, jadi kita hari ini free time, jalan-jalan aja sambil ngobrol-ngobrol. Karena ada hal yang mau aku ceritakan juga. Di beberapa hari lalu ada temanku tuh lagi cerita. Dia kuliah kan, udah di semester akhir gitu. Dia masih belum tahu dia mau ngapain habis lulus. Sekarang juga mulai makin semester akhir, waktu free time-nya dia makin banyak. Dan dia bingung aja gitu loh, dia harus apa gitu. Jadi dia tanya saran lah. Nah sebenarnya sih kasusnya cukup beda ya terkait di Indonesia sama di luar negeri. Tapi somehow tuh menurutku ada 3 hal yang harus ditentukan terlebih dahulu terkait masalah kebanyakan waktu. Yang pertama adalah tujuannya itu apa gitu loh. Tujuannya itu bisa dibagi jadi 3 tadi ini. Apakah kalian benar-benar hanya mau menghabiskan waktu, mau nyari uang tambahan, atau build legacy gitu loh, buat masa depan, buat future. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih lihat dulu ke kalian. Ini dia palace-nya. Jadi bener-bener dia mengambang. Tuh kolamnya sampai di ujung sana. Nanti di sana ada jembatannya juga. Ini nanti kalau malam menyala gitu. Jadi itulah sekilas terkait kastilnya. Ini sambil jalan-jalan, aku bakal kasih lihat juga dari angle-angle yang lain kayak gimana gitu. So, back to the topic, tentukan dulu tujuannya kalian. Apakah kalian bener-bener cuma mau ngabisin waktu? Maksudnya ngabisin waktu tuh ya uang-uang tambahan lah, part-time gitu, ngabisin waktu aja. Atau yang bener-bener menghasilkan uang. Jadi bener-bener nggak cuma sekedar komitmen waktu sedikit, tapi komitmen waktunya yang cukup besar gitu, minimal 8 jam, which is 1 shift gitu untuk hidup sebulan gitu loh, minimal bisa nutup hidup sebulan. Atau something yang kalian bisa jadikan legacy atau future-nya kalian gitu. Jadi aku bilang lah, lu pertama lu tentuin dulu terkait 3 hal ini. Kalau lu udah tentuin mana pilihan yang lu mau pilih, lu jadi tahu gitu loh, path apa atau cara apa yang harus lu pilih gitu. Ini kita bisa coba bahas satu-satu. Ini sekedar ide simpel aja sih dari aku. Yang pertama, kalau cuma sekedar part time atau dalam hal ini tuh ya udah sekedar ngabisin waktu aja. Duitnya tuh nggak terlalu penting gitu loh. Kalian bisa cari part time job. Kalau di luar negeri kita bisa Wolt nganterin makanan kayak Gojek gitu, GoFood, atau kerja di McD, di fast food gitu. Sebentar, ini aku gagal fokus nih gara-gara mau ngejar bebek. Lari bebeknya guys. Nah itu kalian bisa kerja tuh di fast food, karena bener-bener dia part time aja gitu, fleksibel. Kadang kalian bisa ngambil 1 shift 8 jam atau setengah shift 4 jam. Itu kalau di McD di luar bisa
Walaupun sebenarnya pilihannya lebih ke cenderung ke GoFood ini sih, pengantar makanan. Nah bener-bener dia lebih fleksibel. Kayaknya kalau McD itu sebenarnya lebih ke condong ke pilihan kedua. Jadi pilihan pertama somehow adalah itu pengantaran makanan, jasa. Jadi jasa yang bener-bener fleksibel gitu loh. Selain pengantaran makanan, kalau di Indonesia bisa apa? Di Indonesia itu kan Gojek bisa, tadi aku udah sebutin. Freelance kayak jasa lah, desain grafis atau jasa editing video. Dan kalau bisa, yang menjalankan di Indonesia itu baiknya adalah kliennya luar negeri. Di situ kan baru kerasa satu project free time pun, tapi free time-nya dapat. Jadi menghabiskan free time-nya dapat, tapi duitnya juga agak lumayan gitu loh, nggak terlalu sia-sia banget. Tuh pilihan pertama. Pilihan kedua, kalian bener-bener nyari uangnya gitu loh. Kalau bener-bener nyari uangnya, bisa kayak ambil contoh aku kerja di restoran Italia. Dan itu kita bukan sistem shift-shiftan. Kita bener-bener kerja setiap hari 11-12 jam. Sebulan minimal aku kerja 20 hari. Gitu. Jadi ya kalau di total, kalau kita di Eropa biasanya membiasakan diri untuk kerja tuh ngitungnya bukan hari sih, ngitungnya jam. Jadi sebulan tuh aku bisa kerja 250, 300 jam, dan itu somehow full time gitu loh. Bahkan melebihi full time. Karena bener-bener aku ngincer uangnya, ngincer pengalamannya. Karena restonya kan bener-bener restoran profesional gitu loh, bukan makanan cepat saji. Kalau mungkin aku makan ke makanan cepat saji itu kan kita hanya ngepack, ngejual gitu loh. Dan kalau di sini kan kita masak dari nol, kita ada preparationnya juga, ada masak, plating, sampai penyajiannya gimana gitu. Dan aku somehow kalau dipikir-pikir tuh itu double full time karena maksimal kerja itu normalnya adalah 160 jam satu bulan, dan aku kerja 300-an gitu. Jadi udah double full time, bukan full time lagi, double full time. Nah tapi itu intinya adalah fokus di uangnya gitu loh. Yang ketiga adalah fokus untuk build future atau legacy gitu, something buat legacy. Nah temanku ini kebetulan suka main game. Nah aku bilang lah, kalau memang lo pilihannya pengen something yang build legacy, bisa buat future, kenapa nggak lu main game sambil di live stream gitu loh, direkam di YouTube, bikin short clip. Aku tahu kamu bukan anak sosmed gitu loh, nggak terbiasa untuk ngupload konten setiap hari. Tapi ya kalau mau buat build legacy, sepemikiranku sekarang ini itu, atau ya bangun bisnis. Walaupun nggak kepikiran aku ide bisnis apa buat dia, karena dia kebetulan kan anak IPA, dokter gigi, bisnis apa gitu loh, aku nggak kepikiran. Tapi kalau buat aku kebetulan lebih cenderung suka bersosialisasi, ya aku bilang kalau aku sejauh ini sih belum ada pemikiran bisnis ya, walaupun bisnis pun cukup menarik gitu loh. Jadi aku di masa luangku ya aku melakukan bikin konten ini gitu. Dan aku bisa milih pilihan ketiga. Jadi ini juga note buat kalian. Ada baiknya juga kalau milih pilihan ketiga setelah kalian punya pilihan pertama atau pilihan kedua. Jadi opsi 3 tuh baru boleh dipilih kalau pilihan pertama atau pilihan kedua terpenuhi. Jadi kalau kayak aku udah ada kerjaan full time, ya aku bisa lah pilih pilihan ketiga gitu. Sebenarnya boleh nggak milih pilihan ketiga tapi belum punya pilihan pertama sama pilihan kedua? Boleh-boleh aja, tapi kan nggak setiap orang bisa dipukul rata. Kayak aku punya privilege nih, bahwa orang tuanya tuh mampu untuk biaya kuliah atau ada duit lebih, duit bulanannya lebih, jadi kita bisa ada uang untuk eksperimen untuk bikin bisnis. Itu kan nggak semua orang gitu loh. Makanya ada baiknya adalah punya penghasilan utama dulu atau udah punya side hustle dulu. Jadi sambil kuliah tapi side hustle-nya sebagai pengantar makanan, itu baru boleh, kalau bisa baru boleh lah untuk pilih pilihan ketiga.
Akhirnya nyampe juga. Ini dari angle yang lain. Jadi bener-bener sepanjang ini kolamnya. Itu. Jadi seolah-olah kastilnya tuh ngambang gitu di atas air. Terang sekali. Tapi enak sih, ini udaranya lagi cukup sejuk gitu anginnya. Nggak yang terlalu menyiksa banget. Padahal ini jam udah sore sih memang. Jadi nggak terlalu menyengat. Dan karena tamannya ini besar banget, somehow tuh banyak banget orang untuk duduk-duduk, spending waktu. Jadi aku ngeliat trennya kalau spring adalah waktu terbaik untuk nongkrong gitu loh, karena nggak terlalu panas, udaranya sejuk gitu. Karena kalau fall agak kotor gitu rasanya, banyak daun berjatuhan, debu. Menurutku somehow lebih lebih nyaman di spring itu karena sejuk aja, berangin. Ini kita jalan-jalan lagi sedikit. Aku mau nyari merak karena di sini ada meraknya. Cuma entah di mana meraknya. Gue juga nggak tahu sih. Aku baru kesini 2 atau 3 kali lah. Sebelumnya pertama kali dibawa sama temenku, orang Moldova. Kita nongkrong-nongkrong di sini dan banyak aja. Jadi di rumput-rumput kayak gini gelar tikar, piknik. Ada juga yang gelar matras yoga rame-rame, olahraga. Jadi somehow ini hiburan paling murah. Ya udah, naik bus atau public transport, pakai tiket pelajar karena kita udah belinya bulanan, datang ke taman, duduk, ngadem sampai sore, gelap, pulang. Gitu. So, itu aja untuk part pertama jalan-jalan di Lasinki Park. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.